Oke, welcome back to Ijong Podcast. Oke, gimana kabar kalian yang dengerin Ijong Podcast? Mudah-mudahan baik, bahagia selalu. Sekarang slow-slow aja buat yang ngedengerin. Kalau yang lagi sambil minum kopi atau sambil selonjoran di kamar, ngedengerin sendirian, oke silahkan dengerin. Atau yang lagi sama pacar, atau yang lagi pulang kantor, dengan tujuan pulang ke rumah atau entah kemana, ya silahkan. Kalau mau dengerin, gue sangat amat terima kasih. Dan gue gak mau lupa buat terus ngingetin kalian bahwa Ijong Podcast sudah hadir di Spotify. Lo boleh klik di kolom searchnya, lo cari Ijong Podcast. Kalau lo suka boleh lo follow. Oke, sebelum masuk ke topik utama, di daerah sekitaran gue sekarang sedang hujan rintik. Anjir, gue kalau ngomongin hujan rintik itu ngerasa romantis aja gitu. Meskipun nggak tahu punya pacar apa enggak, tapi istilahnya itu romantis gitu. Karena hal-hal karena hujan tuh bisa ngebawa ke hati gitu. Gue ngerasa kayak makin dalam aja gitu. Gue ngerasa bahwa segala sesuatu yang gue lakuin di saat hujan tuh sama pasangan atau bahkan sama temen perempuan yang cuman temen ya, itu kayak pakai hati aja gitu anjir. Gue punya banyak banget kisah romantis karena hujan gitu. Dan gue gak anggap bahwa hujan itu sebuah bencana ya. Banyak di luar sana teman-teman gue pun sekali banyak banget yang mereka bilang bahwa hujan itu bencana gitu. Padahal gue malah berpikir kayak apaan sih kok bencana, nikmatin aja bray. Hujan tuh berkah loh, apalagi yang lu sama pasangan gitu. Seenggaknya lu kan bisa sedikit deket-deket ya sih. Lu kasih jaket sedikit lah, asik sebagai cowok gentle gitu. Meskipun lu nggak gentle gitu, ya seenggaknya lu bisa ngebahagiain dia. Atau yang lagi hujan-hujanan kan bisa neduh gitu, ngobrol. Seenggaknya lu banyak pembicaraan gitu, nggak akan bosan bray, nggak akan garing kalau lu sama dia emang bener-bener pakai perasaan. Asik. Oke, terus kemudian mengenai hujan itu, gue nggak tahu kenapa ya, dari umur gue kecil gue ngerasa kalau hujan itu terkadang ngikutin kayak isi hati gue gitu. Anjir, gue pede banget sumpah. Tapi yang pasti ya sih, sekarang gue kayak ngerasa kalau hujan itu gue suka sedih. Bukan karena hujan ya, tapi gue suka sedih apa yang gue pikirin entah apa. Tapi tiba-tiba turun hujan. Nah, gue nggak tahu ya kalau itu benar-benar dirasain juga sama yang ngedengerin ini. Apa ya artinya? Lo boleh komen di bawah deh. Kalau misalnya lo sedih, lo pingin nangis gitu yang cowok, cuman nggak mau ketahuan. Nah, diapresiasinya sama hujan gitu. Lo bareng nangis tuh sama hujan. Apa ya artinya? Gue juga kurang tahu. Mungkin kalau ada yang tahu boleh komen di bawah gitu. Dan gue juga kurang tahu gitu kenapa ya terkadang hujan itu ngebawa sesuatu yang ke hati gitu loh. Gue terkadang punya banyak banget kisah bahwa hujan sama mantan pasangan ataupun sama pasangan gue sekarang punya banyak arti gitu. Bener-bener ngerangkul, bener-bener lu ngeliat banget cara pacaran yang baik seperti apa, kelihatan banget mana cowok yang baik mana cowok yang enggak gitu loh. Bahkan gak hanya hubungan gitu, gue waktu kerja pun pernah. Waktu itu gue ngelamar kerja, gue hujan-hujanan bray, sumpah hujan-hujanan. Dan emang niat gue bener-bener tulus pengen kerja gitu. Gue lakuin apapun yang terbaik gitu. Gue pakai jas hujan, gue pakai helm, gue pakai masker, tapi tetap aja kehujanan. Nyampe di sebuah perusahaan itu juga gue kehujanan, tapi alhamdulillahnya mungkin itu jalannya, gue harus hujan-hujanan dulu. Dan gue keterima bray, sumpah gue keterima. Dan ya disitulah ternyata hujan tuh menurut gue bawa keberkahan. Itu yang gue pikirin gitu. Sama kayak lu lagi hujan-hujanan sama pasangan lu, meskipun pasangan lu cemberut atau apa, ya lu jangan ikut cemberut lah. Itu bukan bencana bre,
hujan tuh berkah banget buat kita. Coba deh lu syukurin, atau lagi hujan rintik-rintik tuh lu nikmatin deh hujannya. Kan ya pakai topi atau pakai helm atau pakai payung kan nggak akan bikin lu sakit, nggak akan bikin lu masuk angin. Kecuali itu hujan deras yang lu bablasin naik motor atau jalan kaki nggak pakai payung, nggak pakai helm, nah baru lu sakit. Kalau ini kan hujan rintik yang kecil-kecil, ya gua rasa sih nggak akan sakit gitu, apalagi sama pasangan. Wah, romantis banget lah bray, sumpah. Pengen gua kamerain, pengen jadi produsernya gitu anjir. Selama karena gua menerima kesendirian aja anjay. Oke, tadi gue pengen bahas tentang tema utama gue sebutin tadi di tengah pembicaraan kita. Kalau yang bisa nebak, kalian hebat banget. Ya, tema gue kali ini adalah tentang perasaan. Perasaan yang gue definisikan terlebih dahulu ya, karena perasaan itu benar-benar general. Perasaan lo ke orang lain, perasaan lo ke keluarga lo. Dan di sini gue pengen definisikan khusus perasaan dalam suatu hubungan. Ya, di podcast kali ini gue akan bicarakan itu. Oke, tetap stay tune terus di Ijong Podcast. Ngomong-ngomong tentang perasaan, kali ini ngepas banget gue ceritain tentang tema perasaan ini di saat hujan sedang turun dengan deras. Ya, makin deras hujannya. Kalau tadi kan rintik-rintik, sekarang hujannya makin deras. Gue yakin di sini yang ngedengerin hampir karakteristiknya ada yang mirip lebih besar dengan gua. Yang gua maksud mengenai tema gua yaitu perasaan. Kita ambil secara garis besarnya ya. Gini bray, jika perasaan itu dihubungkan atau dikaitkan dengan hati, kayaknya berat banget buat diomongin. Gua juga merasakan hal yang sama gitu. Gua ngerasa segala sesuatu yang berhubungan dengan perasaan, apalagi itu udah termasuk ke hati, itu berat buat lu ungkapin. Dan adapun perasaan yang emang nggak terkait sama hati tuh contohnya kayak menduga-duga. Kalau menduga-duga itu kan jatuhnya hanya kita yang berpikir bahwa orang yang kita tuju dengan perasaan kita hanya menduga-duga dia melakukan apa. Tapi kalau ini ngerasanya tuh kayak seharusnya dia tuh bisa seperti apa yang kita pikirkan. Nah, karena itu susah banget buat ngungkapin melalui perasaan itu. Perasaan emang secara general punya banyak arti ya. Tapi di sini gua kaitkan perasaan itu lebih ke hubungan. Terkadang hubungan yang kita mau terhadap pasangan kita, pinginnya kan, gue yakin nih yang ngedengerin, sesuai sama apa yang kita mau. Hubungan tuh pinginnya perasaannya bisa jadi satu antara dua orang yang berbeda. Nah, itu sulit banget. Banyak banget yang kita nggak duga itu tuh bisa terjadi.
Maksud gue kayak contoh ya, jika lu udah menjalin komitmen atau menjalin sebuah hubungan yang benar-benar istilahnya kata-kata komitmen kan udah sakral. Itu menurut gue, itu persepsinya gue. Karena kalau udah ngomongin kata sakral pasti bawa perasaan dong. Nah, yang bisa dibilang bawa perasaan ini itu tuh sulit dalam sebuah hubungan kalau kita terkadang harus siap menelan bulat-bulat bahwa kenyataannya nggak sesuai sama ekspektasinya kita. Hampir mirip seperti berharap di podcast yang pernah gue jelasin, tapi kalau di sini perasaan itu menyangkut ke hati yang dihubungkan dalam sebuah hubungan. Kalau berharap yang waktu itu gue jelasin di podcast lalu itu mengenai sebuah harapan yang dokumenternya gue lakuin adalah untuk sesuai sama pencapaian gue. Apa harapan itu memang hampir mirip sama perasaan, cuman waktu itu yang gue jelasin di podcast sebelumnya lebih ke dokumenter, nggak hanya sebuah hubungan tentang berharap tuh. Nah, kalau kali ini gue hubungin tentang perasaan yang dikaitkan, yang terlalu dekat atau bisa dibilang memang sangat dekat dengan sebuah hubungan. Terus anyway, gue punya beberapa cerita tentang perasaan, dan mungkin nanti yang ngedengerin bisa ngambil langkah terbaik saat lo memiliki perasaan yang hampir mirip kayak gua. Waktu itu gua mulai merasakan perasaan itu waktu di zaman SMA. Perasaan yang gua jalin ke salah satu atau sebagian ataupun bahkan beberapa mantan gua, ya gua akuin emang gua termasuk fuckboy yang nggak tahu diri. Memang bukan itu kebanggaan ya, tapi ya memang gua dulunya emang seperti itu gitu. Dan gua merasakan dulu pas di zaman SMA itu gua pernah memakai perasaan yang gua kaitkan sama hubungan. Jadi ceritanya itu gue menginginkan perasaan gue itu ya satu tujuan dengan orang yang gue sebut sebagai orang terkasih dahulu kala. Tapi ternyata perasaan yang gue simpen cuman bertepuk sebelah tangan, bray. Karena mungkin menurut gue adalah orang yang lu rasakan punya perasaan yang sama denganmu, belum tentu dia memang benar-benar secara buktinya punya rasa yang sama lu. Apalagi nyakut tentang perasaan. Waktu itu yang gue pikirkan adalah perasaan gue sekali gue tembak itu langsung bisa jadian gitu atau bisa langsung tembus gitu, bisa jadi sebuah hubungan. Tapi nyatanya itu salah. Yang dipikirkan sama gue salah, bray. Yang seharusnya memang saat gue membicarakan itu sama dia dari heart to heart istilahnya, itu bisa dibilang gak sesuai gitu, gak sama apa yang gue pikirkan. Jadi ya waktu itu gue benar-benar ditolak. Alasannya bahwa dia gak punya perasaan yang sama gue. Jadi ya memang dia
hanya menganggap gue sebagai teman aja gitu. Di situ yang sedikit sakit banget kalau udah ngomongin tentang kita baiknya jadi teman aja deh. Itu sakit sih, maksudnya perasaan yang kita udah nggak pendam atau menjadi pengagum rahasia dan kita ungkapkan, ternyata perasaan yang kita pikirkan berbeda dengan orang yang kita ajak atau lawan bicara yang kita ajak buat membicarakan tentang sebuah perasaan dalam hubungan gitu. Dan disitu gue cuma kayak anjir sakit ya, sumpah sakit banget kalau tahu ini tuh ya nggak sesuai sama pemikiran lo gitu. Itu sakitnya benar-benar brain itu sampai ke hati gitu loh, kayak gue nggak lebay tapi kenyataannya memang tuh sakit banget. Kayak lu nggak nyangka hal itu tuh terjadi gitu sama lu, nggak nyangka apa yang dia bicarakan tuh nyangkut benar-benar ke hati gitu, padahal inginnya pembicaraan yang dia lontarkan atau yang dia ucapkan nggak seperti itu gitu. Tapi nyatanya bahwa yang dia ucapkan adalah memang jerapnya berat ya dulu. Memang gue nggak bisa gitu loh, nggak bisa untuk bisa jadi pasangan dia, karena yang dia punya perasaan adalah cuman sebagai teman sama gue. Itu di zaman SMA Bray, itu udah mulai merasakan yang namanya oh ternyata kalau udah ngomong perasaan itu nggak main-main ya, nggak bisa cuman kita ngomong oh perasaan gue suka sama lu gitu, nggak bisa. Karena gue adalah pada dasarnya adalah orang yang sangat amat serius. Jika emang gue udah niat untuk bikin atau membuat satu hal yang serius itu menjadi sebuah kenyataan, karena hal tersebut gue merasa teramat sakit setelah mengetahui hasil yang gak sesuai. Ya bisa dibilang ambis, bisa sedikit, tapi ya udah cuman bisa menelan bulat-bulat. Bahkan sama hubungan gue juga pernah ngerasain yang namanya, lu pernah gak sih Bray, lu sebagai cowok lu ngelakuin salah yang mungkin bisa fatal bisa enggak gitu. Gue yakin lu punya persepsi masing-masing untuk membicarakan tentang hubungan yang cowoknya itu salah yang amat besar, yang benar-benar memang itu menyakitkan buat perempuan atau buat cewek. Nah di situ gue ada di titik yang sama cowok tersebut. Nah waktu itu yang gue coba lakuin hanya bisa meminta maaf dan hanya memperjuangkan gitu loh, memperjuangkan segala sesuatu yang gue buat sebelumnya salah. Gue coba pelan-pelan untuk menjadi lebih benar gitu, menjadi lebih baik. Terus di saat hal tersebut terjadi dan seharusnya gue memang berjuang, dan gue pun berjuang gitu, gue benar-benar berjuang. Tapi Bray, nyatanya perjuangan tuh nggak seindah kayak FTV di luar sana gitu. Lu benar-benar berjuang, benar-benar yang namanya gue baru tahu rasa itu berjuang itu seperti rasa sakit yang dalam. Jadi kisahnya adalah gue merasa amat sekali gitu loh sakit di saat tahu kenyataan bahwa gue hampir putus gitu loh sama pasangan. Waktu itu ceritanya emang kayak bucin gitu loh gue memperjuangkan, tapi ya itu kalau cowok memang udah amat sayang dan bawa tentang perasaan, pasti dia bakal niat untuk memperjuangkannya gitu. Di situ gue benar-benar
memperjuangkan apa yang gue harus perjuangkan gitu. Dan ternyata perasaan yang gue punya teramat beda dengan perasaan yang dipunya sama pasangan gue ini gitu. Gue kira dengan gue memperjuangkan, seenggaknya dia bakal sedikit membuka hati, tapi nyatanya hal-hal yang gak gue duga itu terjadi sama gue gitu. Jadi gue bener-bener ngerasain layaknya penjahat. Jadi gue memperjuangkan hak tersebut agar bisa kembali sama pasangan gue itu. Dan gue benar-benar dibuat sama pasangan gue ya untuk didoktrin bahwa gue tuh bener teramat salah, hingga kapan tahu gue bakal dimaafin sama dia. Jadi gue sering banget yang namanya diejek, dikucilin di saat gue ngobrol sama pasangan gue itu mengenai hal-hal yang menurut gue cuma jadi bahan bercandaan, tapi akhirnya jadi bener-bener banget itu salahnya gue. Padahal nggak ada maksud dan tujuan gitu bercanda gue ke hal yang pernah gue lakukan, kesalahan gue di saat itu. Cuman ujung-ujungnya ke situ lagi. Gue bercanda apapun, ujung-ujungnya ke situ lagi. Dan gue nggak tahu kapan ujungnya, terus gue yang disalahin lagi, terus berulang lagi, hingga gue menyatakan bahwa kalau perasaan gue memang di saat gue berjuang itu harus menahan sabar juga gitu lah. Bahkan kita nggak tahu ya, entah sampai kapanpun hal tersebut terjadi, tapi gue harus kuat gitu loh. Gue harus siap menerima apapun konsekuensinya, karena hal tersebut ya udah gue telan bulat-bulat perkataannya yang terus berulang lagi dan lagi, bahwa gue dinyatakan amat sangat merasa bersalah, hingga gue benar-benar tahu kapan harus dimaafin sama pasangan gue. Berat sih Bray, sumpah. Pasti adalah di luar sana yang ngedengerin ini yang sama kayak gue, merasakan hal yang sama sebagai cowok atau laki-laki, bahwa dia lagi memperjuangkan perasaan dia yang dia ingin kembali lagi sama pasangannya dan menunjukkan bahwa dia tidak akan mengulanginya. Kadang gue juga suka sedikit sensitif gitu kalau udah ngomongin tentang perasaan, karena pada dasarnya kita tuh bener-bener dibuat sama perasaan tuh terombang-ambing. Khususnya gue tuh merasakan bahwa segala sesuatu yang dihubungkan dengan perasaan itu tuh hal yang tabu, yang bingung ada ya, atau bingung oh ini harus kayak gini ya, karena gue nggak tahu harus seperti apa gitu mulainya, harus seperti apa yang harus gue lakuin tentang sesuatu yang menyangkut pautkan tentang perasaan. Seberat itu sih kalau ngomongin perasaan. Gue juga terkadang kalau ngomongin perasaan tuh suka nggak ada habisnya gitu, karena poinnya di sini kalau udah ngomongin serius tuh perasaan tuh lebih besar gitu maknanya di suatu hubungan. Ya perasaan itu ya hati lo itu yang dibikin serius gitu. Makanya segala sesuatunya teramat lo pikirkan, lo coba rangkai lagi agar gak jadi suatu kesalahan. Itu yang disebut sebagai perasaan yang benar-benar dihubungkan sama suatu hubungan antara pasangan.
agak sedikit sulit sih kalau untuk dimengerti, tapi yang pasti di podcast ini gue ingin menceritakan bahwa dokumenter gue mengenai perasaan itu benar-benar berat banget, karena based on-nya adalah kalau udah ngomongin perasaan ya balik lagi ke hati lo gitu loh, balik lagi ke hati gue, bahwa kalau udah ngomongin tentang perasaan itu hati, berarti ya lo harus serius gitu, nggak bisa sembarangan. Nah, gue juga punya perasaan yang jujur itu sangat amat teramat dalam gitu, yang gue inginkan di pasangan gue. Ya sebagai contoh, gue tuh pingin gitu punya perasaan bahwa pasangan gue mengerti tentang gue gitu loh. Mungkin kalau diomongin, terkadang kan perempuan suka ngomong bahwa cowok tuh nggak pernah ngertiin, cowok nggak pernah peka. Tapi coba balik lagi deh, kalau kalian yang ngedengerin yang perempuan, coba deh balik lagi. Terkadang laki-laki juga pingin dimengerti gitu. Ya di sini gue nggak bilang ya kalau perempuan atau cewek itu egois, enggak. Emang pada dasarnya semua seperti itu, dan gue nggak akan mau bilang hal tersebut itu udah lumrah, bray. Itu emang udah nalurinya perempuan kebanyakan seperti itu. Tapi yang di sini gue pengen ngomongin adalah coba deh buat yang cewek atau perempuan yang ngedengerin, kasihlah sedikit penghargaan ya, seenggaknya ya yang kecil sih, nggak usah yang besar-besar, nggak usah lu kasih hadiah atau apa, piagam, piala, atau lu bikin branding gitu, iklan gitu di papan reklame, enggak kok. Cuman kayak sedikit aja cara ngehargain lo dengan cara seperti ini. Segala sesuatu yang dia lakuin yang benar-benar khusus emang buat lu, dia perjuangin, lu coba hargain gini nih. Thank you ya, gue nggak ngerasa lu bakal ngelakuin hal ini gitu. Thank you ya, aku nggak merasa kamu bakal ngelakuin hal yang seperti ini. Itu tuh cowok benar-benar hargain banget. Nah karena hal tersebut, biasanya kalau udah ngomongin suatu perasaan dan menghargai, biasanya cowok pun bakal balik ngehargain gitu loh. Bukan berarti ini timbal balik yang benar-benar harus ya, tapi seenggaknya coba deh segala sesuatu lu coba rangkai lagi, biar lu berdua pun sama-sama enak gitu buat ngobrol, buat cerita. Karena yang gue rasain juga seperti itu gitu loh. Jadi gue terkadang suka nggak dihargain, gue pengen dihargain, cuman nggak banyak bisa dapat dari pasangan gue. Ya udah gue jelasin di podcast ini gitu loh. Ya itu sih Bray, ngehargain deh buat yang perempuan. Dan memang pada dasarnya cowok emang nggak peka gitu loh, mau lu buat seperti apapun ya cowok emang nggak peka gitu. Makanya kalau buat perempuan yang ngomongin perasaan cowok peka itu agak sulit. Ya gimana mau peka gitu cowoknya, biasanya cowok kan pinginnya dilihat langsung gitu loh. Kenapa sih kok kamu ngambek, kok kamu kesel gitu. Nah itu dia pinginnya buat lu yang perempuan ngasih tahu gitu, aku nggak suka kalau kamu gini. Nah tapi terkadang perempuan nggak mau ngomong kayak gitu, nggak enak, sungkan atau apapun. Nah itu yang buat perempuan atau cewek itu ngomong ke cowok nggak peka gitu loh. Kamu mah nggak ada perasaan, kamu mah nggak peka. Udah salah, harusnya nggak gitu. Harusnya kalau emang kamu pingin cowok kamu itu ada perasaan, atau cowok-cowok lu itu ada hati buat lu, ya lu tunjukin, lu buktiin apa yang lu gak suka gitu, biar perasaan itu atau kepekaan yang ada bisa muncul gitu loh di cowok itu. Karena ya emang dasarnya cowok kan nggak bisa peka karena gak ada buktinya gitu. Perasaan itu nggak hanya disimpan buat dijadiin arsip, buat dijadiin
dokumen pribadi sendiri gitu loh. Kayak gue ngerasa perasaan tuh terkadang di dalam sebuah hubungan ya, oh yaudah gue simpan aja sendiri kalau itu nggak bisa kecapaian. Ternyata selama gue hidup, selama gue berpasangan, gue baru ngerasa bray, benar buat yang perempuan, buat yang laki-laki, memang bener ya, perasaan itu yang gue pikirkan, yang gue rangkai dalam isi hati gue, bahwa terkadang lo harus bisa ajak ngomong pasangan lo gitu, biar bisa punya perasaan yang sama lo. Ya ini pun dulu sempat gue pernah lakuin sama mantan gue di saat gue kuliah. Jadi gue mulai belajar dari situ bahwa perasaan yang ada atau yang lu punya itu seenggaknya lu ungkapin gitu loh. Perasaan yang gue ungkapin di sini bukan hanya soal lu mencintai seseorang dan lu nembak, bukan hal itu. Ini lebih dalam lagi, kayak di saat lu sungkan sebagai seseorang cowok kayak gue, lu sungkan buat ngomong aku nggak suka kamu kayak gini, atau lu gengsi ngomong aku nggak mau kamu kayak gini. Nah itu coba diomongin, karena ternyata perasaan-perasaan kecil kayak gitu yang bikin lo dongkol sendiri, kesel sendiri karena nggak sesuai sama ekspektasi lo gitu. Itu yang harus diomongin. Nah gue waktu itu pas dulu saat gue kuliah itu gue ngomong, dan ya ternyata terbukti perempuan atau hubungan gue dengan wanita tersebut atau cewek tersebut benar-benar sesuai dulunya. Yang gue ingat bahwa kalau gue ngungkapin dia bakal mengerti. Mungkin ini cuma ada beberapa cewek seperti ini ya, gue tahu sih nggak semua cewek seperti ini, tapi seenggaknya dicoba dulu aja bray. Nggak ada salahnya buat yang cowok, karena dasarnya kalau misal kita udah coba, kalau hasilnya sesuai kan enak, sepemikiran sama kita kan enak, seenggaknya dicoba dulu. Nah di situ gue benar-benar happy. Ternyata perasaan yang gue pikirkan, perasaan yang ada di hati gue sama dengan tujuan yang pingin gue dapat. Yaitu terkadang perasaan harus diomongin. Terus gue merasa bahwa perasaan yang ada dalam suatu hubungan itu benar-benar sulit banget untuk ditiadakan, atau jangan ada perasaan gitu. Karena lo ngejalin hubungan bro, ya iyalah kalau nggak ada perasaan lo gimana mau jalin hubungan? Lo cuman pertemanan doang kalau kayak gitu mah bray. Itu yang gue rasain. Makanya gue kenapa selalu ngomong ke kalian semua bahwa perasaan yang ada dalam sebuah hubungan itu benar-benar nyata, yang benar-benar istilahnya lu atau gua rangkai gitu, lu atau diri gua gitu, yang benar-benar ngerangkai bahwa hubungan itu memakai perasaan. Perasaan itu benar-benar sulit banget buat dihilangin. Nah di situ gue suka banget yang namanya membicarakan bahwa banyak teman-teman gue sendiri yang bilang, lu ngapain sih ribet-ribet banget berhubungan pakai perasaan gitu, emang lu udah pasti bakal married sama dia, lu udah pasti bakal punya anak sama dia. Bray, kita nggak tahu jalannya Tuhan seperti apa, tapi menurut gue insya Allah kalau misalnya emang kita dalam hal tersebut kita serius, gue yakin Tuhan di atas juga ngasih jalan. Makanya harus dimulai dengan perasaan dulu. Itu gue selalu lakuin gitu loh sama teman-teman gue ungkapin, gue bicarakan gitu bagi teman-teman gue yang deket, yang dia masih pacaran sana sini, belum pakai perasaan, cuman berhubungan doang. Gue cuma ngingetin ke teman-teman gue bahwa belum tentu nantinya
ya teman-teman gue itu melakukan hal tersebut ke pasangannya, dan dia bilang bahwa ya itu cuma pacaran sementara, dan tiba-tiba di lain hari lain waktu temen gue ini yang pakai perasaan terus pasangannya enggak, kan sakit hati. Nah di situ gue selalu ngasih tahu gitu ke teman-teman gue, sebaiknya di umuran kayak gue 20 lebih ini, cobalah buat yang namanya pakai perasaan, karena kasihan bray dalam sebuah hubungan. Apalagi di sini gue akan bicarakan bahwa perasaan yang disimpan sama perempuan atau cewek, bray, itu bener-bener dalam banget. Perempuan itu yang gue pernah dalemin selama gue berpasangan, bener-bener mereka pakai hati bray, jujur. Hanya sedikit kemungkinan mereka nggak pakai hati. Gue bukan membela kaum perempuan ya, tapi yang pada dasar yang gue rasain seperti itu. Perspektif dalam hidup gue bahwa perempuan itu benar-benar pakai hati, pakai perasaan, nggak pakai logika. Karena itu gue terkadang suka ngomong sama teman-teman gue, kasihan kalau perempuan yang lu ajak buat dekat dalam suatu hubungan terus lu cuman main-mainin dia atau cuman nggak pakai perasaan gitu loh. Istilahnya ya cuman aja gitu loh, ya kayak ya udah lu sama gue ada hubungan tapi nggak ada perasaan gitu, cuman ya udah hubungan pacaran aja, soalnya kita nggak tahu nanti akan kayak gimana. Lu udah, tolong deh please, buat yang cowok-cowok jangan kayak gitu, sumpah kasihan. Mereka pasti, perempuan pun pakai perasaan karena ada satu tujuan di mereka, bahwa mereka tuh benar-benar pakai hati sayang sama lu semua. Kalau bisa ya tolonglah menggantikan juga gitu loh apa yang telah diberikan oleh perempuan tersebut. Ya apapun itu yang lo bisa lakuin. Kayak tadi kan gue kasih tahu buat yang perempuan yang bilang cowok itu nggak pakai perasaan nggak apa-apa, kan gue kasih tahu apa yang harus dilakuin buat perempuan. Dan kalau yang buat laki-laki, di sini gue cuma bilang poin utamanya adalah coba deh lu pakai perasaan buat bisa jalin hubungan sama cewek lu, karena benar-benar sakit bray kalau lu cuma mainin dia doang. Mau sampai kapan lu cuman dalam hati lu cuman buat ngajak dia pacaran dan selesai di pacaran doang? Ya bukan itu sih poin utama pacaran kalau menurut gua. Kalau pacaran itu poin utama lu itu harus benar-benar punya hubungan serius, meskipun awal-awal enggak, seenggaknya lu belajar bray sebelum terlambat. Kasihan juga gitu loh, makin kesini ntar makin lama makin banyak bahwa cewek itu gak akan percaya sama cowok lagi gitu, apalagi cowok-cowok fuckboy gitu loh. Anjir, sumpah tolonglah. Dan kali buat yang cowok juga belajar, mudah-mudahan biar ceweknya juga ngerti gitu loh, kasihan mereka udah pakai perasaan. Oke, sekian dulu deh cerita dari gua tentang perasaan itu, ya ditemanin sama hujan deras ini. Mudah-mudahan yang dengerin juga lagi minum teh hangat atau kopi hangat, yang benar-benar lagi ditemanin sama hujan gitu. Anyway, di sini pun gue cuma membicarakan bahwa perasaan itu benar-benar dalam, into the deep banget, yang benar-benar itu tuh sakral dan harus diperjuangin, yang harus benar-benar pakai hati istilahnya. Dan gue cuma minta sama lu untuk dari tema gue ini ambil yang benar-benar baiknya, yang buruknya buang aja, dan benar-benar lu coba rangkai lagi tentang perasaan lu itu ke orang lain dalam sebuah hubungan. Oke, kalau lu suka cerita ini boleh lu subscribe dan like, kalau nggak suka lu dislike aja. Dan Ijong Podcast udah ada di Spotify, lu boleh klik di kolom search, cari Ijong Podcast dan lu dengerin sesuai apa yang lu suka. Di situ banyak temanya. Oke, thank you banget, dan stay tune terus with Ijong Podcast. Stay safe and bye bye.